Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bilox atau bilangan oksidasi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya agar langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya ya. Oke, kita akan membahas kali ini tentang bilox ya. Atau bilox itu singkatan dari Singkatan dari bilangan oksidasi. Nah, apa sih ini? Nah, di sini Ibu punya suatu fenomenanya. Mungkin kalian tahu nih apa nih? Nah, ini adalah sayur bayam ya. Kita ketahui sayur bayam itu banyak sekali manfaat. Dia bisa beberapa manfaatnya itu diantaranya misalnya diantaranya beberapa manfaat dari bayam ini adalah mengatasi kurang darah, kemudian memperkuat fungsi hati dan lain-lain ya. Banyak sekali manfaat dari bayam ini yang baik bagi tubuh kita. Namun tahukah kalian jika kita mendiamkan bayam yang sudah dimasak ini ya, yang didiamkan selama 12 jam di dalam ruangan, itu akan berbahaya atau tidak baik bagi tubuh kita untuk memakannya. Nah, dari fenomena ini dapat diketahui bahwa bayam itu bisa berbahaya jika didiamkan terlalu lama. Karena apa? Karena akibat itu dari zat yang terkandung di dalam bayam yang mengalami perubahan. Nah, salah satunya yang mengalami perubahan itu adalah zat yang ada di dalam bayam itu yang berubah. Salah satunya yaitu zatnya itu Fe2+ yang teroksidasi menjadi Fe3+. Nah, hal ini berbahaya ya bagi tubuh kita. Jadi, ketika memasak bayam, jika didiamkan 12 jam di dalam ruangan itu tidak baik ya, karena mengalami tadi Fe2 zat yang ada pada bayam tersebut, Fe2+ itu teroksidasi menjadi Fe3+. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang berkaitan pada materi kita ini ya. Di perubahan ini merupakan suatu perubahan bilox ya, bilox dari Fe-nya ini ya. Oke. Kita akan mempelajari dulu nih bagaimana sih cara menentukan bilangan bilox ya, bagaimana kita tahu bilox dari suatu unsur itu seperti apa. Nah, perlu diketahui bahwa kebanyakan dari senyawa-senyawa transisi ya, senyawa-senyawa transisi itu biasanya memiliki lebih dari satu bilox ya. Tidak semua, namun kebanyakan senyawa-senyawa transisi itu memiliki lebih dari satu bilox. Nah, seperti vanadium ini yang memiliki 4 bilox ya, ada +2, +3, +4, dan +5. Nah, masing-masing bilox ya, itu mempunyai warna-warna yang berbeda-beda ya, warna-warna larutan yang berbeda. Jadi bilox juga mempengaruhi warna dari suatu zat tersebut ya. Jadi kalau berbeda biloxnya biasanya warnanya juga berbeda. Nah, ini beberapa golongan transisi yang memiliki lebih dari satu bilox ya. Oke, kita akan pelajari bagaimana sih menentukan bilangan oksidasi. Nah, sebelum kita menentukan, kita perlu ketahui dulu bilox itu apa sih ya kan? Bilox itu adalah singkatan dari bilangan oksidasi ya, atau kita sebut juga sebagai tingkat oksidasi. Nah, tingkat oksidasi itu seperti apa? Tingkat oksidasi itu merupakan bilangan bulat yang menunjukkan kemampuan suatu atom atau unsur untuk melepas atau menerima elektron dalam suatu reaksi. Jadi kemampuan untuk melepas dan menerima elektron ya. Nah, ini nanti bilangan oksidasi itu nilainya bisa positif, bisa negatif gitu ya, tergantung. Nah, kita sudah pelajari tentang keelektronegatifan, tergantung dari keelektronegatifan ya. Jadi, jika bilangan oksidasinya itu bernilai positif, maka itu artinya unsur tersebut itu melepaskan elektron. Nah, sebaliknya jika bilangan oksidasinya negatif, nah itu biasanya atomnya itu menerima elektron. Nah, tanda plus dan minus ini pada bilox itu dituliskan sebelum angkanya. Ya, jadi
bukan 2 plus ya, tapi plus 2. Jadi tandanya dulu nih, tandanya plus negatif, plus atau negatif ya. Jadi gitu. Ya, jadi pada bilox itu ditulis angkanya misalnya plus 2, sedangkan pada muatannya itu ditulis sesudah angka, misalnya 2 plus. Ya, oke, kita langsung saja ke aturan ya. Jadi, apa namanya? Oke, ini kita sebelum itu kita perlu ketahui dulu di dalam bilox itu ada aturan ya. Ada aturan yang perlu kita ketahui sebelum kita menentukan bilox dari suatu unsur. Nah, yang pertama, aturan bilox yang pertama itu jumlah bilox untuk unsur bebas itu 0. Unsur bebas itu yang seperti apa? Nah, unsur bebas itu adalah satu unsur yang tidak berikatan dengan yang lain. Misalnya, salah satu contohnya pada logam. Ini tidak hanya ini ya, ini jadi atau kita bisa sebut unsur bebas itu unsur yang jomblo, tidak berikatan dengan unsur yang lain. Nah, gitu ya. Biar lebih gampang ya, unsur bebas itu unsur yang jomblo. Kalau jomblo itu kan bebas ya, tidak berikatan dengan yang lain. Gitu. Misalnya di sini ada logam. Ini tidak hanya ini ya, dan lain-lain logam-logam yang lain gitu ya. Yang pokoknya unsur bebas itu sendiri, tidak berikatan dengan yang lain gitu. Kalau CO2 kan ini berarti ada C sama O yang saling berikatan. Ini bukan disebut sebagai unsur bebas ya. Unsur bebas itu yang seperti ini, C saja, O2 saja ya. Salah satunya misalnya logam, AMG. Ada AU, ini kan sendiri ya, unsur saja ya. Unsur bebas ini disebutnya Na. Nah, ini nanti biloxnya sama dengan 0. Non logam juga walaupun di sini O-nya ada 2, namun kan ini unsurnya itu satu ya, tidak berikatan dengan unsur yang lain yang berbeda gitu ya. H2, Cl2 misalnya, F2 itu kalau kalian menemukan itu unsurnya itu unsur bebas, maka biloxnya nanti 0. Contohnya seperti ini. Ada sebuah reaksi antara C dan O2 menghasilkan CO2. Nah, yang mana yang disebut unsur bebas? Nah, unsur bebas itu yang seperti ini. C ini kan sendiri nih. O2 juga sejenis ya. Bukan sendiri, sejenis gitu aja deh biar gampang. Nah, kalau CO2 ini bukan disebut sebagai unsur bebas karena dia berikatan satu atom dengan atom yang lain. Ini kan berikatan C dengan O ya. Ini saling berikatan. Kalau yang ini kan tidak ya, tidak sejenis. Jadi ini tuh sejenis, maka biloxnya nanti 0. Nanti bisa dituliskan di bawah sini 0 gitu. Nanti biar lebih paham nanti ada contohnya. Nanti ketahui dulu bahwa unsur bebas itu biloxnya 0. Kemudian aturan selanjutnya, jumlah bilox unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Yang bagaimana sih senyawa netral? Nah, senyawa netral itu, jadi ada senyawa itu ada yang netral, ada yang bentuknya ion gitu ya. Yang netral itu seperti apa? Nah, yang netral itu yang di pojok kanan atasnya itu tidak ada muatan positif, ada muatan negatif. Itu artinya senyawa ini itu senyawanya netral ya. Beda dengan senyawa ion, itu di atas sininya nih ada muatannya ya. Jadi paham ya. Jadi yang disebut senyawa netral itu di kanan sininya tidak ada muatannya, artinya dia netral, maka biloxnya nanti bilox jumlah bilox keseluruhan ya itu sama dengan 0 ya. Contohnya seperti ini. Ada H2SO4. Ini kan ada atom H, ada S, ada O. Nah, ini merupakan senyawa netral karena di pojok kanan atasnya ini tidak ada muatannya, maka nanti jumlah keseluruhan dari bilox H, S, dan O gitu ya, itu sama dengan 0. Nah, jadi 0 itu di sebelah sininya nih, keseluruhan, jumlah keseluruhan. Sama halnya dengan Na3PO4 ini, yang contoh ini, di atas pojok kanan atasnya ini kan tidak ada muatan, maka dari itu ini merupakan disebut senyawa netral, maka nanti jumlah keseluruhannya itu sama dengan 0. Paham ya? Dan aturan satu lagi itu jumlah bilox dalam senyawa ion itu sama dengan muatan ion. Nah, beda kan? Tadi sudah bisa membedakan kan? Nah, beda halnya dengan senyawanya netral. Senyawa ion itu di pojok kanan atasnya ini ada muatannya, baik negatif maupun positif. Nah, katanya jumlah biloxnya dari senyawa ion itu sama dengan muatannya. Nah, muatannya itu yang mana? Yang ini nih. Kalau ini berarti minus 2 muatannya, ini berarti plus 2. Jadi contohnya misalnya gini, ada SO4 2-. Jadi itu kan ada atom S, ada O ya. Maka nanti jumlah dari keseluruhan bilox S dan bilox O itu maka sama dengan muatan ionnya. SO4 ini kan muatan ionnya adalah negatif 2, maka di sini negatif 2. Nah, penulisannya gini, kalau di atas sini
Jadi penulisannya ya untuk muatan ini itu 2 min, bukan min 2 ya. 2 min, tapi kalau udah pindah ke sini jadinya min 2 gitu. Sama halnya dengan Ca2+ ini kan walaupun atomnya sejenis, tapi kan di sini ada muatannya, maka itu disebut sebagai ion. Kalau ion itu jumlah biloxnya maka sama dengan muatan ion. Dan di sini muatannya berapa? Plus 2, maka Ca, bilox Ca itu adalah plus 2 gitu ya. Jadi itu beberapa yang harus dipahami. Jadi kalau unsur bebas itu 0, kalau nanti senyawa netral jumlah keseluruhannya sama dengan 0, kalau senyawa ion jumlah keseluruhannya nanti itu adalah negatif 2 gitu, min 2. Nah, ada beberapa pengecualian di sini ya, ada pengecualian. Ya, jadi ada beberapa pengecualian ya. Kalau misalnya nanti kan ada aturannya lagi nih. Di sini pengecualian dulu ya. Ada beberapa pengecualian. Jadi kan biasanya nanti di sini kita ketahui bahwa bilox dari O itu negatif 2, namun jika dalam F2O, kalau ada senyawa seperti ini, nanti bilox O-nya itu positif 2 biasanya. Terus ada juga yang disebut peroksida ya. Peroksida itu seperti ini nih. A2O2, Na2O2. Nah, dalam peroksida nanti bilox O-nya itu negatif 1. Gitu. Kalau ada senyawa-senyawa kayak gini peroksida, itu O-nya itu bukan lagi negatif 2, tapi negatif 1 biasanya. Dalam superoksida misalnya KO2, nah biloxnya itu malah beda lagi, negatif setengah. Ya, jadi bukan negatif 2 seperti biasanya. Kemudian dalam senyawa hibrida misalnya H, bilox H itu juga bukan lagi plus 1, tapi min 1. Jadi ini beberapa pengecualian yang perlu diketahui. Oke. Baik, kita ke contoh ini nih satu lagi ya yang perlu diketahui. Tadi kan aturan-aturannya. Nah, ini wajib dihafal atau kalau sering latihan nanti kalian lama-lama akan hafal. Oh, bilox dari ini tuh segini. Oh, bilox dari ini tuh segini ya. Jadi di dalam pengisian bilox nanti ada yang namanya prioritas ya. Prioritas itu yang atas diprioritaskan dimasukkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada Li sama Be, nanti isi dulu bilox dari Li baru Be gitu ya. Seperti itu. Jadi yang atas itu didahulukan daripada yang bawah ya, jadi prioritas. Nah, yang perlu dihafal juga ini nih bilox dari unsur-unsur ini nih, ini harus enggaknya dihafal lah. Di sini ada 1A ya, golongan 1A karena kan dia adalah unsur logam. Nah, dia biasanya lebih cenderung melepas satu elektron, makanya biloxnya nanti untuk 1A kan ini Li, Na, K, Rb, Cs itu biasanya biloxnya positif 1 ya, karena 1A itu cenderung melepas satu elektron gitu. Nah, gampangnya gitu aja, kalau ada golongan 1A maka biloxnya positif 1 ya. Kemudian tadi 2A ya. Nah, 2A dia logam maka dia cenderungnya melepas 2 elektron seperti Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Nah, itu positif 2. Jadi golongan 2A positif 2. Nah, golongan 3 nih atau ini saja nih yang harus dipahami. Al itu positif 3, F itu negatif 1, H itu positif 1, O itu negatif 2. Tadi ada beberapa pengecualian dari O ya. Nah, yang wajibnya itu O itu negatif 2 gitu. Jadi pengecualian untuk yang beberapa unsur yang tadi sebelumnya. Namun jika di luar dari unsur-unsur tersebut maka O itu biloxnya negatif 2. Kemudian ada golongan 7A ya, golongan non-logam. Nah, ini ada Cl, Br, I. Nah, kenapa sih ini biloxnya negatif 1? Karena kan golongan 7A itu dia cenderung untuk menangkap satu elektron itu stabil, makanya biloxnya negatif 1. Nah, ini harus dihafal nih, harus dihafal karena nanti dalam pengerjaan soalnya jika ujian itu tidak diketahui, tidak diberitahu, jadi ini harus hafal ya. Oke, kita langsung saja ke contoh. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh, nanti ada yang unsurnya netral, ada yang bentuknya ion. Di sini Ibu beri contoh dulu bagaimana jika menentukan suatu bilox dalam suatu senyawa. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini contohnya H2SO4. Nah, biasanya yang disuruh ditentukan itu biasanya digaris bawahi seperti ini ya.
Misalnya di sini H2SO4 kita suruh menentukan bilox dari S. Nah, biasanya di garis bawahi seperti ini. Atau juga bisa ditulis biasanya tentukan bilox dari S. Nah, sama aja ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kata-kata seperti itu dan hanya di garis bawahi seperti ini, berarti yang dicari adalah bilox yang di garis bawahi. Oke, pertama-tama kita cek dulu senyawa ini ada senyawa H2SO4. Di sini kita cek dulu senyawanya. Ternyata di sini di kanan atasnya ini tidak ada muatan, maka ini disebut sebagai senyawa netral. Maka nanti jumlah keseluruhannya sama dengan 0. Nah, oke, di sini makanya 0 nih ya. Itu karena senyawa netral tadi aturannya bahwa senyawa netral di sini biloxnya 0. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada atom H, S, sama O. Ada 3 atom ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini berarti jumlah yang di depannya. Berarti H ada 2, S ada 1, O ada 4. Maka kita tulis dulu bilox H karena ada 2 dikali 2. Kemudian ada apa lagi? Bilox S karena ada 1 dikali 1. Kemudian ada bilox O karena ada 4 dikali 4. Nah, tadi karena dia senyawa netral maka sama dengan 0. Oke, bilox H tadi kan. Nah, tadi yang Ibu bilang bahwa dihafal tadi ya, sambil dilihat nanti ya. Bilox H itu positif 1, yang tadi aturan yang tadi. Dikali 2 ya. Terus karena ini yang dicari bilox S, maka tulis lagi bilox S dikali 1 ditambah, nah tadi bilox O itu berapa? Ya, negatif 2 dikali 4 sama dengan 0. Ya sudah. Positif 1 dikali 2 positif 2. Kemudian tulis lagi bilox S dikali 1 ditambah negatif 8 sama dengan 0. Ya sudah, ini pindah ruas kan. Ini negatif 8 itu pindah ruas jadi positif ya, kalau pindah ruas jadi positif. Nah, yang ini juga plus 2 pindah ruas jadi negatif, balikannya ya. Nah, ini tulis lagi bilox S dikali 1. Nah, positif 8 dikurangi 2 itu positif 6 ya. Punya uang 8 dikurangi 2, utang 2, maka kan sisanya positif 6. Kurangi 2, yang positif 6. Maka tinggal dicari bilox S itu positif 6. Nah, ini kan kalau pindah ruas jadi dibagi ya, positif 6 dibagi 1. Maka bilox S-nya kita dapatkan positif 6. Wah, panjang banget ya. Tapi ada cara cepatnya. Cara cepatnya bisa kayak gini nih. Gini aja kalian akan sama ketemunya. Contohnya gini, H2SO4. Nah, cara cepatnya kayak gini. H sama O duluan mana? H kan? H sama O duluan H ya. Nah, ini nanti tinggal mengandalkan prioritas saja. Kita lihat di sini. H sama O kan duluan H ya. Maka isi dulu H itu biloxnya positif 1. Positif 1 dikali 2 taruh di sini positif 2. Oke, sini dulu deh. Sama karena dia senyawa netral maka di sini tulis sama dengan 0. Baru di sini bilox H itu kan positif 1 dikali 2 positif 2. S-nya kita kosongkan dulu karena dicari. Ini karena Ibu udah tulis karena ini Ibu jelaskan ya, nggak apa-apa ini udah ditulis. Ini kalian langkahnya dikosongkan dulu. Nah, O tadi biloxnya negatif 2. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Nah, positif 2 titik-titik dikurangi 8 hasilnya 0. Berapa? Atau ini pindah ruas. Ini kan pindah ruas jadi positif 8 dikurangi 2 gitu ya. Atau begini aja. Positif 2 titik-titik dikurangi 8 hasilnya 0. Oh, positif 6 kan? Karena positif 2 ditambah positif 6 itu kan 8 dikurangi 8 sama dengan 0 gitu. Gampang lah ya. Positif 6 dibagi 1 karena ini jumlahnya 1 kan, maka hasilnya positif 6 gitu. Sama kan hasilnya, tapi caranya tidak terlalu panjang. Kalian bisa boleh pakai cara yang ini atau cara yang ini, tapi Ibu menyarankan kedepannya kalian pakai yang cara cepat ini agar lebih cepat dan tidak banyak gini. Kalau kayak banyak gini biasanya suka bingung ya. Makanya latihan aja. Ibu masih bingung ya, nggak apa-apa. Banyakan latihan supaya kalian lebih paham lagi, lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Oke. Nah, itu kalau senyawanya netral. Nah, kalau di sini Ibu ada contoh lagi kalau senyawanya itu bentuknya ion, ionnya negatif. Nah, gimana? Ingat ya tadi kalau senyawa ion maka nanti jumlah keseluruhannya sama dengan muatannya. Karena di sini 2 min, maka di sini sama dengan negatif 2 karena muatannya sama ya, negatif 2 min. Maka di sini jumlahnya adalah negatif 2. Sama seperti tadi kita lihat di sini ada atom apa aja? Ada atom S, ada atom O. Ada 2 ya, maka kita jabarkan. S-nya di sini ada 1, O-nya ada 4, maka bilox S dikali 1 ditambah bilox O dikali 4 sama dengan negatif 2.
bilog S. Nah, biasanya walaupun tidak digarisbawahi, kalau misalnya tidak ada yang tidak, ya misalnya tidak ada di sini nih, walaupun tidak digarisbawahi seperti contoh yang ini, kalian tidak usah bingung. Kalau tidak ada di sini nih, di sini tidak ada di aturan ini, biasanya itu dicari ya, walaupun tidak digarisbawahi seperti ini. Bisa dicari, berarti ini yang dicari adalah S. Bilog S, ya udah, bilog O itu kan negatif 2, maka dikali 4, hasilnya negatif 8, ini tulis lagi yang dicari, ini tetap negatif 2, terus kemudian bilog S dikali 1, ini pindah ruas, jadi positif ya kan. Negatif 2 ditambah 8, hasilnya positif 6, seperti tadi bilog X, maka ini satunya pindah ruas, maka jadi dibagi, jadi hasilnya bilog S adalah positif 6, gitu. Sama halnya dengan kalau kita pakai cara cepat ya. Nah, kalau pakai cara cepat sama. O itu kan negatif 2. Kita tulis dulu deh muatannya, karena ini negatif 2, maka di sini tulis negatif 2. Terus O itu kan tadi bilosnya negatif 2 ditambah dikali 4 sama dengan negatif 8. Nah, ini ceritanya belum ditulis ya. Titik-titik yang dikurangi 8 hasilnya negatif 2. Atau ini pindah ruas, negatif 2 ditambah 8 gitu, bisa gitu. Atau titik-titik dikurangi 8 hasilnya 2 berapa? Oh, positif 6. Positif 6 dibagi 1, positif 6. Gitu ya, gampang ya, lebih cepat. Oke, ada contoh lagi nih. Kalau ionnya positif, sama aja sebenarnya ya. Oke, di sini disuruh mencari bilas N. Nah, di sini karena dia bentuknya ion, ada muatannya, maka di sini tulis plus positif 1 sama dengan muatannya ya. U itu kan kosong. Ya, kalau kosong itu biasanya tidak ditulis. Kalau 1 itu biasanya tidak ditulis, jadi cuma positif gitu aja. Jadi itu sama aja, sama positif 1. Oke, di sini NH4 berarti di sini ada 2 atom, ada N, ada H. N-nya ada 1, H-nya ada 4, sama jabarkan lagi. Bilox N dikali 1 karena jumlahnya ada 1, kemudian bilox H dikali 4, karena jumlahnya ada 4. Sama dengan positif 1 karena tadi muatannya ya. Ini tulis lagi karena dicari, bilox H itu positif 1 dikali 4, positif 4 ya. Tulis lagi, sama ini pindah ruas jadi negatif, hasilnya negatif 3. Kemudian 1 ini pindah ruas jadi dibagi, maka bilox N didapatkan negatif 3. Min 3 ya. Atau cara cepatnya juga bisa. Di sini tulis dulu karena muatannya positif 1, maka di sini tulis positif 1. Positif 1 dikali 4, positif 4. Titik-titik yang ditambah 4 hasilnya positif 1 berapa? Oh, berarti negatif 3. Negatif 3 dibagi 1 di sini. Negatif 3. Sama kan hasilnya? Nah, itu ya. Jadi gampang lah ya untuk mencari suatu bilox. Nah, lebih cepat kalau kalian sudah sering latihan, nah lebih cepat ini. Tidak ada 1 menit pun sudah kecari, sudah ditemukan biloxnya berapa ya, dibandingkan pakai cara yang ini. Gitu. Itu ya. Nah, di sini kita akan menentukan, nah biasanya di soal-soal kan kalau kemarin itu kita sudah belajar ya tentang reaksi, reduksi, dan oksidasi. Nah, ini belum sempat kebahas yang ibu bilang bahwa ibu akan bahas nanti setelah kita memahami bilox. Nah, kemarin itu kan kita ketahui reaksi redoks kalau berdasarkan bilox ada reduksi dan oksidasi. Ketika disebut reduksi ketika mengalami penurunan bilox. Ketika dikatakan oksidasi maka akan kenaikan bilox. Nah, biasanya kalian akan diberi soal seperti ini ya, suatu reaksi seperti ini, kalian suruh menentukan yang mana mengalami reduksi, yang mana mengalami oksidasi, yang mana yang bertindak sebagai reduktor, yang mana oksidator, terus yang mana hasil reduksinya, mana hasil oksidasinya. Nah, ini ibu akan jelaskan bagaimana caranya, langkah-langkahnya ya. Misalnya di sini ada suatu reaksi, ada KMnO4 ditambah HCl menghasilkan MnCl2, Cl. Oke, ini ibu salah nulis ya. Ini bukan Cl ya, tapi Cl2 ya. Karena bentuk gas itu bentuk gas itu biasanya bentuknya diatomik. Ini ibu salah nulis ya. Ini Cl2. Nah, gitu di bawahnya di situ ya. Oke. Ditambah KCl dan H2O. Oke, kita pertama-tama ini kita sama mencari bilox masing-masing. Nah, kalau tidak digarisbawahi tidak usah bingung. Ingat tadi jika tidak ada di dalam aturan yang prioritas tadi, maka unsurnya tersebut yang dicari ya. Oke,
sama O. K itu kan golongan 1A ya, maka positif 1. Positif 1 dikali 1, positif 1 ya. Kemudian, sebelum itu oke, dari sini dulu. Ini kan senyawa netral, maka sama dengan 0. Oke, balik lagi. Karena K itu unsur golongan 1A, maka sini positif 1 dikali 1, positif 1. Ini ceritanya belum ditulis ya. Kemudian O itu kan negatif 2. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Nah, ini titik-titiknya ceritanya belum tulis nih. Positif 1, titik-titik dikurangi 8 hasilnya 0. Berapa? Oh, berarti ditambah 7. Karena positif 1 ditambah positif 7 yaitu positif 8. Dikurangi 8 maka hasilnya 0. Atau kalau kalian bingung, ini semuanya pindah ruas aja. Negatif 8 pindah ruas jadi 8. Positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Maka positif 8 dikurangi 1 maka plus 7. Sama aja ya. Yang penting sama aja, kayak gitu caranya. Nah, positif 1 atau positif 7 dibagi 1 di sini kan, maka hasilnya positif 7. Kita bulatin seperti ini ya, gitu. Kemudian ada HCl. Nah, H dulu kan baru Cl, H dulu kan yang diisi. Positif 1, Cl itu negatif 1. Kita lingkari seperti itu ya. Kemudian ada MnCl2. Nah, ini kan Mn itu tidak ada di prioritas. Yang ada di prioritas adalah Cl. Maka ini kata ada Cl. Karena dia senyawa netral, maka dia sama dengan 0. Nah, Cl itu nilainya adalah bilasnya negatif 1. Negatif 1 dikali 2, negatif 2. Titik-titik yang dikurangi 2 hasilnya 0. Ya, positif 2. Dibagi 1, positif 2. Kita lingkarin ya. Karena biar tidak ketukar lah yang dicari mana ya. Terus Cl2, nah ingat Cl2, nah ini tidak berikatan dengan unsur yang lain, sendirian nih, apa nih, unsur bebas, maka nilainya 0, jangan tukar ya, bukan Cl negatif 1, namun ini merupakan unsur bebas ya, nilainya 0. Kalau nilai Cl negatif 1 itu ketika berikatan dengan unsur yang lain seperti MnCl2 ini. Cl ini berikatan dengan Mn, maka nilainya negatif 1. Nah, kalau ini kan unsur bebas, maka nilainya 0. KCl, nah K dulu kan positif 1, Cl negatif 1, terus H2O. Ini kurang tulis ya. Ini positif 1, tapi nggak apa-apa lah. Positif 1 dikali 2 positif 2, ini negatif 2, naik ke atas kali 1 negatif 2 sama dengan 0. Nah, biasanya H sama O itu jarang tidak berubah bilangan ya biasanya ya. H dengan O itu jarang berubah bilangan ya. Itu yang perlu diketahui. Jadi kalau ada H sama O ini biasanya jarang berubah bilangan, kita perhatikan saja yang selain H dan O. Di sini ada K. K apakah berubah bilox? Nah, lihat di sini. Lihat yang di bawah sini ya. K berubah bilox nggak? Oh, tidak. Tetap ya. Nah, Mn berubah bilox nggak? Positif 7. Oh, ternyata berubah bilox menjadi positif 2. Maka kita tarik garis seperti ini. Tarik garis. Positif 7 ke positif 2 naik atau turun? Turun. Maka disebut sebagai reduksi karena ada penurunan bilox ya. Kemudian H di sini tadi kata Ibu kalau H itu biasanya memang tidak berubah bilang. Di sini kan tetap positif 1 ya. Ini Ibu tidak tulisnya nih. Ini kehapus, ini positif 1 ya. Nah, ini positif 1 juga berarti tidak berubah bilang ya. Kemudian di sini tadi Mn sudah berubah bilang, di sini Cl negatif 1 tetap di sini. Cl-nya negatif 1 berarti bukan Cl yang ini berubah. Oh, ternyata Cl yang di sini yang berubah. 0 dari negatif 1 ke 0, maka yang ini nih yang berubah, bukan Cl yang ini tapi yang ini. Kita tarik garis ya kan. Nah, ini naik atau turun? Negatif 1 ke 0, naik ya, maka disebut sebagai oksidasi. Yang lainnya itu tidak mengalami yang lain. K ini juga tetap ya positif 1, Cl di sini juga tetap negatif 1 berarti bukan. Di sini H ini positif 1, di sini juga positif 1, di sini negatif 2 juga negatif 2. Maka yang berubah bilox itu adalah Mn dan Cl. Oke. Nah, sering juga nih ditanyakan, tadi sudah tahu kan kalau dia penurunan bilox maka disebut sebagai reduksi, kalau kenaikan bilox itu disebut sebagai oksidasi. Sering juga ditanyakan reduktor. Nah, kemarin kan kita sudah tahu tuh pengertian dari reduktor ya. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, lihatnya yang ada di kiri panah di sini sebelah kiri. Yang mana nih yang mengalami oksidasi? Oh, ternyata yang mengalami oksidasi adalah HCl. Maka HCl merupakan reduktor gitu ya. Terus oksidator. Nah, oksidator itu zat yang mengalami reduksi ya. Lihat yang di kiri panah nih zatnya, reaksi ini. Siapa sih yang mengalami reduksi? Oh, ternyata yang mengalami reduksi itu adalah KMnO4. Maka
oksidatornya adalah KMnO4. Sering juga nih ditanyakan hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, ini gampang aja. Kalau reduktor dan oksidator lihatnya di kiri panah, kalau hasil otomatis itu sebagai produk maka ada di kanan panah. Kita tarik garis lagi. Hasil oksidasi, ya berarti hasil oksidasi yang mana nih? Nah, ini oksidasi, maka yang ini Cl2 yang merupakan hasil oksidasi. Kalau yang ditanyakan hasil reduksi, ya sudah, yang sebelah kanan sini nih, yang ditarik garis sini, MnCl2. Paham ya? Jadi memang agak sedikit rumit, tapi ini harus banyak latihan supaya kalian paham, karena ini sebenarnya mudah kalau kalian sering latihan ya. Oke, ada contoh lagi nih, kemarin kita juga udah bahas, ini merupakan salah satu reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks ya. Jadi satu unsur itu nanti bisa mengalami reduksi maupun oksidasi sekaligus. Nah, ini ada contohnya nih. Contohnya di sini ada Cl2 yang bereaksi dengan 2 OH- menghasilkan Cl- tambah ClO- dan H2O. Nah, di sini sama seperti tadi langkahnya. Ini Ibu tadi sudah bilang ya bahwa ini merupakan reaksi autoredoks atau juga disebut sebagai reaksi disproporsionasi. Oke, kita tentukan masing-masing. Ingat tadi Cl2 merupakan unsur bebas ya kan? Karena dia tidak berikatan dengan unsur yang lain, dia sejenis ya. Maka dan dia di sini tidak ada muatan, maka ini biloxnya 0. Kita tulis di sini 0. Tadi juga Ibu bilang bahwa sama H ini sebenarnya nggak usah dicari juga nggak apa-apa, diabaikan saja karena biasanya tidak berubah biloxnya ya. Jarang sekali berubah ini, atau kalian mau cari juga nggak apa-apa, mau dicari juga nggak apa-apa. Seperti ini cari, ini kan ion, maka di sini sama dengannya negatif 1 ya. Terus H itu positif 1 dikali 1 positif 1, negatif 2 dikali 1 negatif 2. Nah, udah pasti hasilnya negatif 2 ditambah 1, hasilnya negatif 1. Jadi sebenarnya nggak usah dicari juga, H sama O itu tidak berubah bilok biasanya. Kemudian di sini ada Cl-. Nah, di sini kan merupakan ion. Kemudian dia sendiri, ya kan? Ya sama dengan muatannya. Karena ini Cl- negatif 1, maka Cl- ini biloxnya negatif 1. Kemudian ada ClO-. Nah, ClO- ini juga merupakan ion, tapi dia bentuknya senyawa, gitu kan? Kita harus cari dulu nih. Cl sama O, ingat tadi di prioritas, lihat lagi di prioritas yang mana yang di atas. O dulu, maka O dulu yang diisi. Ya, jangan Cl dulu. Karena yang diprioritaskan yang pertama itu yang letaknya lebih atas itu O. Oke, kita tulis dulu di sini negatif 1, maka di sini kita tulis muatan keseluruhannya adalah negatif 1. O itu kita ketahui bahwa biloxnya negatif 2 dikali 1 negatif 2. Titik-titik yang dikurangi 2 hasilnya negatif 1 yaitu positif 1, atau kalian pindah ruas gitulah. Ya, yang penting ketika dijumlah itu atau dikurang seperti ini atau pokoknya dijumlah atau dikurangi itu hasilnya sama dengan muatannya, itu berarti itu udah tepat ya. Nah, ini positif 1. Nah, tadi ClO itu tidak selalu negatif 1 tadi karena kita mengisi dulu yang prioritas ini. Nah, kebetulan di ClO ini adalah positif 1. Positif 1 dibagi 1 positif 1. Nah, ini tidak perlu dicari juga, tidak apa-apa ya. Kita lihat yang mana yang berubah bilox ya. Udah pasti Cl nih. Cl berubah bilox nih. Dari ada yang negatif 1, ada lagi yang berubah nih positif 1. Nah, kalau 0 ke negatif 1 kan berarti turun ya. Maka itu disebut sebagai reduksi. Sedangkan 0 ke yang sini nih positif 1 mengalami oksidasi. Sama tadi, reduktor itu zat yang mengalami oksidasi, OCl2. Kemudian oksidator zat yang mengalami reduksi, sama juga Cl2. Kemudian hasil itu lihatnya di sebelah kanan panah. Nah, hasil oksidasi ya kita tarik garis aja di sini, oksidasi. Berarti hasil oksidasinya adalah ClO- ya. Kemudian hasil reduksinya adalah Cl- gitu. Gampang ya. Jadi memang kelihatannya sedikit rumit, namun sebenarnya ini gampang banget ya. Tadi yang pertama kalian juga harus hafal tadi aturan-aturan bilox. Kalian harus hafal bilox yang diketahui yang menjadi prioritas itu. Misalnya O itu negatif 2, Cl itu negatif 1, tergantung dalam kondisinya ya. Tadi yang ada pengecualian tadi juga itu gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada soal yang ditanyakan
misalnya kalian disediain nih beberapa reaksi seperti ini, macam-macam reaksi seperti ini, terus kalian disuruh mencari mana yang merupakan reaksi redoks ya. Kalian harus seperti ini dulu langkahnya. Dan apa namanya, yang merupakan reaksi redoks itu biasanya dalam satu reaksi itu ada yang mengalami reduksi dan oksidasi. Tidak hanya reduksi saja atau oksidasi saja, tapi adanya reaksi reduksi dan oksidasi itu merupakan reaksi redoks. Tadi yang kalau nanti ditanyakan yang mana yang merupakan reaksi redoks, kalian harus cari ya yang ada perubahan biloksnya atau yang mengalami reduksi dan juga mengalami oksidasi ya, gitu. Mungkin cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan tentang biloks tadi. Ibu berpesan bahwa nama materi ini agak sedikit rumit ya, jadi kuncinya kalian harus banyak latihan. Dan jika masih ada beberapa yang belum dipahami, silahkan bertanya. Bisa bertanya di kolom komentar ya, di komentar YouTube, atau kalian bisa bertanya di WhatsApp Ibu, atau juga boleh bertanya di Google Classroom juga boleh. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.